Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syarul Fahmi dengan NIM 41501100025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang packet tracer pada subbab 1.5.7 tentang network representation atau representasi jaringan. Nah, di sini ada beberapa objektif dan beberapa task atau hal yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia karena ini bahasa Inggris. Jadi saya akan membahas dalam bahasa Indonesia. Jadi pada intinya adalah di sini kita dikasih beberapa task atau hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen umum jaringan seperti yang direpresentasikan dalam paket tracer. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, yang pertama adalah list intermediary device categories. Jadi di sini kita disuruh membuat list perangkat perantara gitu. Nah, di paket tracer perangkat perantara itu ada di sini, di ujung kiri atau ujung kiri bawah. Nah, di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa device seperti halnya router, terus ada switch, ada hub, ada juga wireless device, ada security, dan one emulation. Nah, ini semua termasuk ke dalam perangkat perantara atau intermediary device. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah without entering into the internet, cloud or intranet cloud. Jadi maksudnya adalah tanpa masuk ke awan internet atau awan intranet. Jadi cloud itu awan. How many icon in the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Jadi ada berapa? Jadi ada berapa icon di topologi yang mewakili perangkat titik akhir hanya satu sambungan yang mengarah ke mereka. Nah, jadi di sini kita coba telaah ya. Ada berapa perangkat end device-nya atau ya perangkat titik akhirnya. Jadi di sini kita hitung ya. Yang pertama ada ini. Yang pertama ada di sini deh, dari sini kita dari sini. 1 2 3 4. Nah, di sini ada 4. Berikutnya ada 1 2 3 4 5. Di sini ada 5, sudah 9 ya, sudah 9 perangkat. Nah, di sini kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti 6 ya, 6 ditambah 9 hasil dari sini dan sini jadi sama dengan 15. Jadi secara totalnya ada 15 perangkat. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah without counting the two clouds, tanpa menghitung dua awan. Nah, awan itu yang ini nih, clouds. Terus how many icons in the topology represent intermediary device, multiple connection leading to them. Jadi ada berapa icon atau ada berapa jumlah icon yang merepresentasikan perangkat perantara di topologi ini. Nah, coba kita hitung ya. Yang pertama ada ini 1 2 3 4 5 6. Di sini sudah ada 6 ya. Nah, di sini ada 1 2. 6 tambah 2 8. Nah, di sini ada 1 2 3. Ada 3. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti ada 11 perangkat yang merepresentasikan perangkat perantara di topologi jaringan ini. Nah, berikutnya ada how many end device are not desktop computer. Jadi desktop computer itu adalah ini ya. Nah, sekarang kita hitung. Tadi kan perangkat yang di sini kan kita bahas ada 15 perangkat. Nah, kita cukup hitung aja gitu. Perangkat desktopnya ada berapa? Jadi kita coba hitung ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Jadi ada 7 perangkat desktop. Nah, tinggal kita kurangin hasil dari sini 15 perangkat yang sudah kita hitung tadi dikurangi 7. Nah, sama dengan 8. Jadi perangkat yang
bukan desktop komputer ada 8 perangkat. Nah, apa aja? Ada laptop, ada tablet, ada printer, dan lain-lain. Ini sudah kita bahas. Berikutnya ada how many different types of media connection are used in this network topology. Jadi, ada berapa banyak jenis koneksi media yang ada di topologi ini gitu. Nah, koneksi media ini contohnya ini. Di situ, connection. Jadi ada berapa tipenya? Nah, di sini ada serial ya. Di sini kabel serial. Di sini ada nama-namanya sebenarnya. Di sini ada serial, terus ini ada strike. Ini yang bentuk seperti ini ada namanya wireless. Nah, jelas dari namanya ya, wireless. Ada smartphone, ada tablet, ada laptop. Nah, jadi ada 4 tipe jenis koneksi atau koneksi atau jenis koneksi medianya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya di part kedua ada explain the purpose of the device. Jadi kita di sini disuruh menjelaskan tujuan perangkat. Nah, yang pertama ada in packet tracer, only the server device can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client server model. Nah, jadi di sini kita disuruh menjelaskan tentang konsep client server ya, gitu. Nah, konsep client server ini adalah suatu konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server yang menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Jadi seperti itu. Nah, contohnya di sini ada di sini. Ini ada server, di sini ada klien-kliennya. Jadi di server sini dia berperan sebagai penyedia layanannya, seperti itu. Penyedia layanan, penyedia aplikasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ini kliennya, dia mengakses layanan yang sudah diberikan oleh server itu sendiri, seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya ada list at least 2 function of intermediary device. Jadi di sini kita membuat sebuah list, setidaknya 2 list gitu, 2 function dari perangkat perantara. Nah, jadi perangkat perantara ini setidaknya memiliki beberapa function ya. Di sini saya menyebutkan setidaknya 2 function. Yang pertama ada meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Dan berikutnya ada memberikan akses atau mengizinkan sekaligus menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanannya. Jadi contohnya kayak router ini dia berperan sebagai pengatur lalu lintas jaringannya gitu. Apakah diizinkan untuk masuk ke jaringan tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya ada list at least 2 criteria for choosing a network media type. Jadi di sini kita disuruh membuat list setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Nah, sebenarnya ada banyak ya, kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini saya akan menyebutkan 2. Yang pertama adalah jarak media berhasil membawa sinyal, dan berikutnya biaya media dan pemasangannya. Tentu ya, ketika kita memasang sebuah jaringan, kita akan mempertimbangkan dalam hal biaya dan fleksibilitas dari perangkat tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya ada part 3 atau ini isinya tentang compare and contrast LANs and WANs. Jadi LAN itu adalah local area network dan WAN itu adalah wide area network. Nah, yang pertama itu adalah di sini kita disuruh membandingkan ya antara LAN dan WAN. Nah, yang pertama ini kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan tentang LAN dan WAN. Terus juga kita diminta untuk memberikan contohnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah LAN. LAN itu adalah jaringan yang menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecil. Nah, terus
Contohnya ada di kantor pusat atau kampus sekolah. Nah, itu contoh-contoh LAN. Nah, di sini di jaringan di sini, nah contoh LAN ini ada di sini. Ada di home office, ada di branch, ada di central. Ini contoh LAN seperti itu. Nah, berikutnya ada WAN. Nah, bedanya dengan LAN, WAN ini cakupannya lebih luas atau lebih lengkapnya secara deskriptif. WAN adalah jaringan yang menyediakan akses ke pengguna di wilayah geografis yang luas dalam jarak jauh yang mencakup beberapa mil hingga ribuan mil. Nah, jelas ya, kalau LAN itu cakupannya lebih kecil, nah kalau WAN itu cakupannya lebih luas. Nah, contohnya apa? Contohnya internet, terus juga ada jaringan intranet antar perusahaan. Nah, di topologi ini contohnya apa? Di sini. Nah, si WAN ini dia berperan untuk menghubungkan home office dengan si sentral ini. Jadi disinilah WAN seperti itu. Nah, berikutnya ada in the packet tracer network, how many WANs do you see? Jadi di sini kita dikasih pertanyaan di packet tracer atau di jaringan packet tracer ini ada berapa jaringan WAN yang kita lihat atau yang kamu lihat. Nah, di sini kita hitung ya. Tadi kita berdasarkan deskriptif yang kita bahas. Nah, di sini ada 2 jaringan WAN. Yang pertama ada internet dan intranet. Seperti itu. Terus yang berikutnya yang poin C, how many lines do you see? Jadi ada berapa jaringan LAN yang kita lihat. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, di sini ada central, ada branch, dan ada home office. Jadi ada 3 jaringan LAN. Berikutnya, the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Jadi pada intinya kita di sini diminta untuk menjelaskan secara singkat apa sih itu internet. Internet sebagian besar digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global, jaringan yang saling berhubungan atau internetworks. Jadi pada dasarnya internet itu adalah interconnected network. Jadi jaringan yang saling berhubungan, yang bersifat secara global. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya ada what are some of the common ways a home user connect to the internet. Nah, sebenarnya jawaban ini ada di modul. Di sini saya akan mempersingkat saja. Di antaranya kita bisa menggunakan kabel DSL, terus seluler juga bisa, satelit, dial up telepon juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di poin F, what are some common methods that business use to connect to the internet in your area? Jadi pertanyaan ini pada intinya menanyakan apa saja metode yang umum yang biasa digunain untuk kita supaya terhubung di internet, supaya bisa terhubung ke internet di wilayah kita, dalam hal ini di wilayah saya ya. Nah, biasanya pertanyaan ini memiliki jawaban yang berbeda-beda tergantung kondisi dari wilayah kalian atau wilayah teman-teman semua. Nah, di sini di wilayah saya biasanya menggunakan jaringan seluler dan DSL seperti itu. Nah, berikutnya ada pertanyaan tantangan atau challenge question. Nah, pada intinya di sini kita diminta untuk menambahkan perangkat akhir ke topologi dan menghubungkannya ke salah satu jaringan LAN dengan koneksi media atau media connection. Terus juga what else does this device need to send data to other end user? Can you provide the information? Is there a way to verify that you're correctly connected to the device? Jadi pada intinya dalam pertanyaan ini adalah kita diminta untuk menambahkan satu perangkat jaringan ke dalam satu jaringan LAN tertentu dengan media koneksi. Terus juga diminta
untuk memverifikasi apakah perangkat tersebut terhubung dengan benar. Nah, jawaban ini kita bisa solve atau kita bisa pecahkan dengan cara seperti ini. Kita menambahkan end device berupa PC. Nah, di sini saya menambahkan di sini ya contohnya. Nah, berikutnya kita tambahkan media connection-nya berupa strike cable atau kabel strike. Nah, di sini ada Ethernet 3. Kemudian di sini kita hubungkan device Ethernet 0. Nah, kenapa ini bentuknya oranye? Kenapa tidak hijau? Oranye di sini artinya masuk proses booting ya, atau proses di mana perangkat itu mulai apa ya istilahnya? Mulai menyala gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya perangkat ini belum terhubung karena belum kita masukkan sebuah IP address. Nah, cara memasukkannya tinggal kita klik saja, terus ada di IP configuration. Nah, tinggal kita sesuaikan IP-nya. Nah, di sini saya membaca sebuah IP dari suatu komputer yang sudah terhubung. Nah, di sini ada IP 100.1 dan default gateway-nya ada di 0.1. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Tinggal kita masukkan di sini 192.168.0.1 misalnya 8. Nah, terus juga di sini netmax-nya /24 ya, atau ya 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya tinggal kita masukkan seperti tadi, kita sesuaikan ya, 0.1. Tinggal kita close. Nah, sebenarnya perangkat ini sudah terhubung. Nah, bagaimana cara kita tahu ini sudah terhubung atau tidak? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan traceroute seperti ini. Nah, cuma di sini entah kenapa tidak keluar menunya, tapi bisa kita coba dengan cara ping. Kita tes ping ya. Tadi kita masukkan IP-nya 1.0.108. Nah, kalau responnya seperti ini, reply from dan TTL, nah artinya komputer yang sudah kita masukkan tadi sudah terhubung gitu dengan jaringan yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya add a new intermediary device to one of the network and connect it to one of the LANs or one with a media connection. What else does the device need to serve as an intermediary to other device in the network? Jadi pada intinya di poin ini kita diminta untuk menambahkan perangkat perantara baru ya, dan hubungkan itu, atau dalam ini perangkat itu ke salah satu jaringan LAN atau WAN dengan media koneksi atau koneksi medianya seperti kabel ini ya. What else does this device need to serve as an intermediary to other device in the network? Jadi di sini kita ditanya juga apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk berfungsi ya, untuk berfungsi sebagai perantara ke perangkat lain di jaringan gitu. Nah, di sini sebenarnya tinggal kita tambahin aja ya. Di sini kita pakai switch misalnya. Di sini kita pakai misalnya apa ya? PT switch, jangan ini deh. Multi layer switch mungkin. Nah, tinggal tambahin aja ya. Terus kita tambahin di sini kabel strike. Kita tambahin plus Ethernet 0. Di sini juga plus Ethernet 0. Nah, sebenarnya perangkat ini udah bisa kita hubungkan dengan jaringan lain seperti itu. Nah, berikutnya adalah di poin 3, open a new instance of packet tracer, create a new network with at least 2 lines connected by a WAN. Connect all the device. Investigate the original packet tracer activity to see what else you might need to do to make your new network functional. Jadi pada intinya adalah kita diminta untuk membuat atau membuka
instance itu kayak sejenis contoh baru lah, contoh baru di dalam paket tracer. Terus juga kita diminta untuk membuat sebuah jaringan baru dengan setidaknya terdiri dari dua jaringan LAN dan terhubung menggunakan WAN. Terus pastikan juga semua perangkat terhubung. Terus ada investigate original packet tracer activity. Terus selidiki aktivitas packet tracer asli. Packet tracer asli. Packet tracer asli untuk melihat apa lagi yang mungkin perlu Anda lakukan to make your new network functional, untuk membuat fungsi jaringan baru. Terus juga record your talks and save your packet tracer file. Rekam hasil yang sudah kita buat tadi, kemudian save filenya. You might want to revisit. Jadi sekali mungkin kita akan membuka lagi file tersebut setelah kita mendapatkan skill baru. Nah, oke, langsung aja ya kita buka packet tracer atau file packet tracer barunya. Di sini coba saya klik packet tracer. Oke. Nah, cara kita membuat tadi kita diminta untuk membuat setidaknya dua jaringan LAN dan terhubung dengan satu jaringan WAN. Oke, langsung kita buat saja ya. Yang pertama kita buat end device-nya dulu. Ada PC. Kita misalkan di sini ada dua buah PC ya. Di sini juga kita tambahkan lagi di sini PC. Kita ambil dua buah PC. Nah, berikutnya kita tambahkan intermediary device. Ini dalam hal ini saya pakai hub. Gitu. Nah, sini juga tambahkan hub. Atau pakai switch pun bisa, tapi di sini saya pakai hub. Nah, kemudian kita tambahkan di sini router. Nah, di sini sebenarnya ada banyak tipenya. Nah, di sini saya memilih ini saja karena port-portnya secara port sudah lumayan lengkap. Timbang saya memilih yang PTMT ini. PTMT ini dalam artian port-portnya masih secara default ya kosong, jadi kita harus menambahkannya secara manual. Kalau ini udah tersedia secara otomatis. Seperti itu. Nah, berikutnya kita tambahkan juga kabel-kabelnya. Di sini saya menambahkan dari sini routernya pas Ethernet 0 ke hubnya pas Ethernet 0. Kemudian ada dari PC pas Ethernet 0, di sini pas Ethernet 1. Di sini juga sama Ethernet 0, Ethernet 2. Seperti itu. Nah, ini kenapa merah? Ya, karena di sini kita belum belum hidupkan gitu. Jadi kita harus hidupkan dulu, kita on-kan dulu. Jadi hijau. Nah, walaupun hijau, jaringan ini sebenarnya masih belum terhubung karena kita belum memasukkan IP address-nya atau alamat IP-nya. Nah, di sini saya akan masukkan ya. Jadi di sini pas Ethernet 0-nya saya masukkan dengan IP 192.168.1.1 dengan netmax-nya /24 atau 255.255.255.0. Seperti itu. Nah, berikutnya PC ini kita masukkan juga IP address-nya di sini. Desktop IP configuration di sini juga kita masukkan. Nah, karena IP router tadi 1.1, di sini kita isikan 1.2. Terus juga netmax-nya /24 ya, kita samakan saja. Nah, untuk gateway-nya adalah IP dari si routernya. Tadi 1.1. Seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama untuk PC berikutnya dengan membedakan ujung IP-nya saja. Karena tadi 2, sekarang di sini 3. Netmax-nya tetap sama dan gateway-nya pun tetap sama. 1. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita tes apakah sudah berhasil atau sudah terhubung dengan cara di sini kita kirim di sini. Klik di sini, kita kirim ke sini, kita coba kirim ke sini. Dia kalau misalnya berhasil, dia akan menampilkan pesan sukses. Begitupun ke sini dari ke sini, dia akan sukses. Seperti itu. Tapi ketika kita hubungkan ini ke sini, ini ke sini, nggak bisa karena belum ada kabelnya. Nah, berikutnya kita hubungkan lagi ya, kita lakukan juga hal yang sama ke jaringan ini.
kita lakukan juga, hubungkan di sini Ethernet 0, sini juga Ethernet 0. Ini Ethernet 1, ini Ethernet 0. Terus juga di sini 2 0. Nah, ini juga jangan lupa kita pastikan ininya on ya. Seperti itu. Nah, untuk router ke router karena dia tadi one, nah di sini kita menggunakan kabel serial. Di sini juga serial 2/0, di sini juga 2/0. Ini jangan lupa kita konfigurasi dulu ya. Karena tadi IP di sini 1.1, ini coba saya perjelas ya. Bagaimana cara menambahkan teks di sini? Nah, 1.1. Nah, di sini kita tambahkan juga 92.168.2.1. Seperti itu. Supaya kita mudah untuk mengingatnya. Jangan lupa kita tambahkan dulu IP-nya 108.2.1 dengan maaf salah 8.1.2.1. Nah, berikutnya netmasknya juga kita sesuaikan ya. Di sini juga kita konfigurasi, kita sesuaikan 8. Karena IP router tadi 2.1, di sini kita isikan 2.2 dengan subnet max-nya atau netmax-nya /24 ya. Ini juga kita masukkan IP dari si routernya 2.1. Begitupun PC yang ini. 2.3 karena yang tadi 2.2, ini pun sama 1. Seperti itu. Pastikan semua IP-nya benar ya, semua IP-nya sudah sesuai. Nah, berikutnya kita coba tes koneksi apakah sudah terhubung dengan benar. Kita ke sini, kita press ke sini, ternyata violate. Nah, ketika kita violate, kita pastikan lagi apa yang sekiranya kurang tepat. Di sini 192.168.2.1. Di sini 92.82.2. Di sini harusnya sudah sesuai ya. Coba kita tes ping dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Oh, ternyata tadi hanya bug saja ya, atau proses booting dari perangkat-perangkatnya. Nah, berikutnya kita hubungkan jaringan ini. Nah, bentar, kita tandakan dulu. Ini jaringan LAN-nya ya. Ini juga jaringan LAN. Nah, di sini berikutnya ada jaringan WAN-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya coba kita hubungkan ya jaringan ini ke jaringan ini supaya bisa saling terhubung. Nah, caranya gimana? Caranya kita konfigurasi terlebih dahulu ya. Serial 2-nya kita pastikan ininya on. Kita masukkan IP-nya, misal di sini 10.10.1.1. Flashnya 255.0.0.0. Ini /8 ya. Ini /8. Nah, berikutnya juga di sini kita pastikan ininya sudah aktif kabel serial ya. Di sini juga kita masukkan 10.1.2. Nah, kita sesuaikan kembali. Nah, sudah hijau. Tapi ini cuma hanya terhubung antara router ini dengan yang ini saja. Tidak bisa dari sini ke sini. Nah, makanya kita harus melakukan proses namanya routing atau melakukan proses untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, caranya gimana? Kita lakukan static routing. Seperti itu. Nah, network ini kita isikan jaringan mana yang ingin diakses. Karena kita ingin mengakses jaringan tadi, jaringan yang sebelah sini dengan IP-nya 2.1, maka kita isikan networknya. Dalam hal ini atau dalam kasus ini, networknya ada di 2.0. Nah, netmax-nya tadi 255.0. Ini kurang 5-nya.
Nah, next hop-nya kita isikan IP isi serial ini. Nah, IP-nya tadi 10.10.1.2. Kita langsung klik add saja. Seperti itu. Nah, lakukan juga hal yang sama ke router yang ini. Static, terus kita isikan 192 apa? Buat maaf 1.1 atau 0. Netmax-nya 255 maaf 0. Next hop-nya kita isikan 10.10.1.1. Nah, ini asal dari mana? IP si ini ya. Nah, kemudian kita klik add saja. Nah, pastikan ya kita tes ping terlebih dahulu. Ini ke router ini dia sukses. Ini ke router sini dia juga sukses. Nah, kemudian kita cek lagi ya, kita tes ping. Nah, violet. Nah, seperti biasa kita coba pastikan atau kita coba tunggu. Siapa tahu proses konfigurasi ini masih berjalan atau masih dalam proses booting ya. Jadi kita coba cross check terlebih dahulu ya. Serial 2-nya 10.10.1.1. Ini juga 10.10.1.2. Terus static routingnya 10.10.1. Nah, coba kita tes ping ya. Ini ke sini sukses. Terus berikutnya ini ke sini juga violet. Nah, seperti halnya tadi, coba kita tunggu ya. Nah, sukses kan? Jadi kita mengakses dari jaringan LAN sini, kita mengirim data ke jaringan LAN yang berbeda, dia akan sukses seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk topologinya. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk topologinya untuk menjawab pertanyaan soal challenge question poin ketiga. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.